Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 5, apa kabar? Baik. Halo anak hebat, apa kabar? Baik. Halo anak cerdas, halo anak pintar, halo semuanya, apa kabar? Baik. Ya, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, alhamdulillah kalau masuk semua. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu, memohon kepada Allah supaya kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam belajar, dan kita mengharapkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Jika berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Tekan rasa nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Masih hafal semuanya? Hafal, Bu. Oke, kita mulai ya. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh silakan duduk kembali. Sudah siap belajar semuanya? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang sudah siap belajar bilang oke? Oke. Siapa yang sudah siap belajar bilang hore? Hore. Siapa yang siap belajar? Mari duduk dengan tenang. Yang sudah siap belajar lihat ke depan. Oke. Sudah siap? Sudah, Bu. Kita belajar apa hari ini? Mata pelajaran apa ya? Pendidikan Pancasila, Bu. Oke, pendidikan Pancasila. Sekarang kita sampai pada materi gotong royong. Sebentar, Ibu mau tanya. Kalian pernah nggak ikut kerja bakti di lingkungan sekitar? Pernah nggak? Pernah. Pernah, Bu. Di mana? Di rumah membersihkan selokan. Oke. Sama siapa aja membersihkannya? Sama tetangga, sama teman-teman. Oke. Cepat selesai nggak kerja baktinya? Iya, Bu. Ya. Kalian tahu nggak kenapa kok kerja bakti itu dilakukan bersama-sama, terus jadinya cepat selesai pekerjaannya dan membawa kebersamaan dan kegembiraan? Kalian tahu nggak kenapa itu? Kalau dilakukan bersama-sama jadi ringan, Bu, rasanya jadi cepat selesai. Oke, coba kita belajar bareng-bareng ya tentang kekuatan super kita, yaitu gotong royong. Nah, rahasia membuat pekerjaan seberat gunung itu menjadi seringan kapas. Coba bayangkan, kamu pilih tinggal di mana? Di daerah yang sebelah kanan atau yang daerah kiri? Yang Yang kiri, Bu, yang kanan di zombinya. Ya, terus apa? yang kanan kotor, Bu. Kotor, banyak sampah berserakan. Terus kalau yang di sini gimana? Bersih. Banyak pohon. Sejuk. Ya. Terus bagaimana cara menyulap lingkungan yang kotor dan rusak menjadi bersih dan nyaman seperti gambar yang ada di sini? Gimana caranya? Gotong royong membersihkan lingkungan, Bu. Gotong royong membersihkan lingkungan. Apalagi
Oke, caranya nih. Tadi kan kita sudah pada awal tadi kita sudah menyinggung tentang gotong royong. Nah, salah satu cara menyulap lingkungan yang kotor banget ini kan nggak mungkin kalau cuma dilakukan oleh satu orang saja. Ya. Pasti bakalan capek banget. Nah, beda kalau dilakuin bareng-bareng sama banyak orang. Rasanya tetap beda ya. Jadi lebih jadi lebih ringan dan nggak gampang capek. Nah, ini kunci rahasianya adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu apa? Gotong royong itu adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Ini adalah kekuatan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah, mencapai tujuan bersama, dan membangun lingkungan yang baik. Oke, itu adalah makna dari gotong royong. Nah, dengan gotong royong ini kita bisa menciptakan kekuatan super di lingkungan kita. Coba sebutkan yang pertama. Membersihkan saluran air, Bu. Oke, yang kedua. Memperbaiki fasilitas umum. Oke, selanjutnya. Menjenguk tetangga. Oke, selanjutnya. Ronda malam. Nah, oke. Oke, sekarang kita waktunya untuk berpetualang ke sebuah desa. Nanti kita akan menemui makna sejatinya dari gotong royong tersebut. Oke, mari kita berpetualang ke sebuah desa. Ibaratnya desa kembaran ya. Ya. Kalian kalau berangkat sekolah sering lihat sawah-sawah? Sering, Bu. Oke, di sini kita akan mulai berpetualang ke sebuah desa tentang panen raya. Oke, bisa dibacakan? Matahari mulai meramak naik. Hari ini adalah hari yang paling dinantikan, yaitu panen raya. Mari kita lihat bagaimana warga desa menggunakan kekuatan super mereka. Kalian coba bayangkan tanah yang luas, sawah yang luas banget itu, cara panen padinya gimana ya? Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah melihat orang-orang manen padi? Pakai mesin, Bu. Pakai mesin. Tapi itu dilakukan oleh berapa orang? Banyak. Ada yang apa aja? Nih. Kan kalau manen padi itu berat banget ya kalau cuma dilakukan oleh satu orang. Maka dari itu di sini di sebuah perjalanan ini ada tokoh Pak Jinta, yaitu yang seorang kepala desa yang membagi tugas pada saat panen raya. Nah, karena semua orang punya peran, pekerjaan sebesar apapun bisa cepat selesai. Nah, pada panen raya ini tugas para wanita atau ibu-ibu itu bertugas memotong padi, memanen padi tersebut. Terus yang anak-anak bagian mengumpulkan potongan padi itu dikumpulkan ke sini, yang buat merontokkan padi itu. Terus untuk yang bapak-bapak bertugas untuk merontokkan gabah dan nantinya dikumpulkan. Nih, kalian tahu keajaiban bekerja sama itu apa aja? Berarti ini belum pakai mesin ya, Bu? Belum, itu ceritanya masih pada zaman dahulu gitu. Sebuah kebersamaan atau nilai luhur yang ada di Indonesia ini, yaitu salah satunya adalah gotong royong pada saat panen raya. Ini sebuah pekerjaan akan menjadi ringan apabila dilakukan bersama-sama. Nih, ibaratnya, nah di sini saat proses menapi gabah dilakukan bersama-sama sambil bercanda, maka rasa lelah itu jadi hilang seketika, bisa terbayar dengan lunas. Nah, di sini kebersamaan ini bisa meningkatkan ikatan persaudaraan biar menjadi lebih kuat. Nah, kalau zaman dahulu setelah
panen raya itu mereka syukuran atau berbagi kebahagiaan dengan mengumpulkan warga desa dan makan bersama-sama. Nah, di sini itu maknanya untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah dan untuk meningkatkan atau menguatkan tali persaudaraan. Nah, di sini kita akan membahas tentang manfaat gotong royong. Nah, kalau pekerjaan dilakukan bersama-sama dan menjadi pekerjaannya cepat selesai, terus nggak capek, siapa aja yang untung? Saya. Ya, semuanya untung ya, buat buat diri sendiri juga untung, buat kita semuanya juga untung. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama dari gotong royong meningkatkan rasa kepedulian sosial, terus memperkuat rasa percaya diri, terus memperluas jaringan pertemanan untuk kita semua, untuk manfaat buat bersama yaitu lingkungan menjadi bersih, sehat, dan aman. Terus pekerjaan juga menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Terus dalam lingkungan masyarakat itu bisa menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis. Nah, sekarang giliran kamu untuk menjadi pahlawan. Coba, ini kalau besok ada kerja bakti membersihkan sekolah, apa peran super yang akan kamu ambil agar pekerjaanmu cepat selesai? Saya suka menyapu, Bu. Iya, suka menyapu. Kalau kamu suka apa? Menyiram tanaman, Bu. Oke, nanti yang lainnya bisa mengangkat tempat sampah. Nah, kalau semuanya dilakukan bersama-sama, pastinya membersihkan kelas jadi cepat selesai. Sama apa aja? Jadi lebih ringan. Oke. Kalian udah paham ya terkait materi gotong royong? Oke, sebelum kita mengerjakan tugas, mari kita melakukan tepuk janji fokus. Oke, masih ingat ya? Masih, Bu. Oke, bisa dimulai. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, lanjut ya. Kita akan mengerjakan tugas. Ini kalian buat rancangan kegiatan gotong royong di lingkunganmu. Kalian bisa menuangkan dalam bentuk poster atau cerita. Nanti kalian bisa menceritakan ke depan atau bisa mempresentasikan hasil poster kalian ke depan, atau juga bisa mengamati lingkungan dan nanti role play ya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Bu, saya nggak suka bercerita, saya sukanya menggambar. Oke, nah nanti kamu membuatnya poster ya. Oke, saya bagikan ya. Oke, boleh silakan dikerjakan. Udah selesai ngerjainnya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, siapa yang mau maju duluan? Mbak Fani dulu. Oke, Mbak Fani mengerjakan apa? Membuat apa? Saya cerita, Bu. Oke, coba maju ke depan. Silahkan ceritakan pengalamanmu di depan teman-teman kalian. Ya, halo teman-teman. Halo. Di sini aku akan menceritakan
menceritakan pengalaman kerja bakti di lingkungan rumah. Jadi pada hari Minggu kemarin aku mengikuti kerja bakti bersama teman-teman untuk membersihkan saluran air. Ya, kami membagi tugas. Jadi ada yang membersihkan saluran air, kemudian ada yang membantu bapak-bapak, dan juga ada yang membersihkan lapangan tempat berkumpul untuk warga. Sudah seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Mari beri tepuk tangan untuk Mbak Fani. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju ke depan lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Kamu membuat apa tadi? Ini hasil poster saya Bu. Oke, bagus Poster sekali. Coba gotong ceritakan. royong di desa. Jadi di desa saya ada gotong royong Ya. untuk membersihkan area sekitar perumahan. Di samping-samping sini kita membersihkan bersama-sama Bu. Ya. Kemudian ada yang mengumpulkan sampah dan membuang sampahnya. Oke, membuang sampahnya di mana? Buang sampahnya di TPA. Oke. Kalau membuang sampah di sungai boleh nggak? Nggak boleh Bu. Kenapa? Nanti bisa banjir. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Lisa. Terus ada lagi yang mau maju ke depan? Ini kan tadi sudah ada yang bercerita, terus ada yang sudah buat poster, terus satu lagi ada yang mau role play nggak ini? Ada, Bu. Oke, coba maju ke depan. Ini apa? Judul ceritanya apa ini? Membersihkan taman, Bu. Kerja bakti membersihkan taman. Oke, coba. Ini saya sebagai Tani, ini sebagai Lisa ya, Bu. Ya. Lisa, ayo kita ke taman. Ngapain ke taman? Itu lagi ada warga bersih-bersih. Ayo. Yuk. Halo, Pak. Halo Pak. Ya, kita mau ikut bersih-bersih taman. Apakah boleh? Boleh. Ya, kamu membersihkan selokan, Mbak Lisa membersihkan. Oke, Pak, kita mau bersih-bersih ya, Pak. Ya. Sudah selesai. Sudah. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Supaya tetap bersih ya. Iya. Oke, sudah. Oke, bagus sekali. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih, beri duduk kembali. Oke, kalian tadi sudah menyaksikan drama pendek tentang gotong royong. Terus ada juga yang bercerita, terus ada juga yang membuat poster tentang gotong royong. Untuk materi gotong royong ini, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, coba kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang mau bertanya. Oke. Tadi gotong royong itu apa? Gotong royong itu bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah, untuk mencapai tujuan bersama, Bu. Oke, bagus sekali. Tujuan dari gotong royong itu apa? Membangun lingkungan yang lebih baik Bu. Membangun lingkungan yang lebih baik. Terus apa lagi? Kalau pekerjaan dilakukan secara bersama-sama itu jadi lebih ringan atau lebih berat? Lebih Ringan, ringan. Bu. Oke. Sama pekerjaan menjadi cepat selesai, Bu. Oke, siap. Berarti kalian sudah paham ya terkait materi gotong royong? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, saya ada soal evaluasi untuk mengetahui, untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi gotong royong. Ini dikerjakan ya, nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. 5 menit selesai? Bisa? Bisa, Bu. Oke, siap.
Terima kasih Bu. Masih baru 22 menit. Bu, saya sudah selesai. Oke, udah selesai. Udah Bu. Yuk bisa dikumpulkan yang udah selesai. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang Senang. Bu. Oke, senangnya kenapa? Tadi maju praktek Bu. Oh iya, dari seluruh rangkaian pembelajaran hari ini, pada bagian mana, kegiatan bagian mana yang menurut kalian itu suka, menurut kalian menyenangkan bagian mana? Saya paling suka buat posternya Bu. Oke, membuat poster ya. Ya. Kalian bisa menuangkan ide-ide kalian ke dalam poster tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Saya tutup ya. Alhamdulillah, untuk rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian juga sudah belajar tentang materi gotong royong. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.